Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita teruskan. Ya walati he anakku. Ida askala nalikane angel susah alaika ing atase sira sayun apa suwi-suwi ba'da hada ing dalam sawise iki fala tasalni maka aja takon sapa sira ni ing ingsun illa bilisanil hali kejaba kelawan lisan keadaan. Allah taala dawu Allah taala walau annahum lan lamun setune wong-wong akeh yaitu wong muslim sabaru padha sabar sapa wong muslim hatta tahruja sehingga metu sapa sira ilaihim marang wong muslim mau lakane jadi ono apa sabar khairon iku luwih bagus lahum kedue sira kabeh. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kemarin kan diterangkan sama Imam Ghazali. Pertanyaan itu ada dua macam. Pertanyaan yang bisa dijawab dan pertanyaan yang tidak bisa dijawab kecuali kalau sudah Anda jalani. Maka akan terjawab sendiri. Ya toh? Contohnya apa? Contohnya kalau masalah fikih macam-macam ditanya bisa dijawab. Tapi kalau sudah masalah sebangsa dauki, sebangsa pengicip itu tidak bisa. Anda bertanya, gimana nikmatnya baca Quran? Gimana nikmatnya sholat tahajud? Tidak bisa diterangkan. Kecuali Anda mempraktekkan, menjalani sendiri, baru Anda bisa merasakan nikmatnya baca Quran, nikmatnya sholat tahajud. Nah, kemarin kalau Imam Ghazali agak purno. Kalau ada orang tanya masalah jima gimana rasanya, oh ya tidak akan tahu diterangkan. Kalau Anda tidak pernah melakukan, ya tidak akan tahu rasanya. Gitu loh. Karena yang tanya muridnya, maka Imam Ghazali belak-belakan, meskipun agak porno nggak masalah. Gitu. Jadi kemudian Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu habis tak jawab semacam ini, kok masih ada kemuskilan, ada kesulitan, tidak usah tanya-tanya lagi, tidak usah kirim surat lagi. Kecuali kalau kamu sudah praktek. Apa dasarnya? Walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairul lahum. Jadi ceritanya dulu para sahabat-sahabat itu ada yang kurang ajar. Kurang ajarnya gimana? Kanjeng Nabi masih berada dalam rumah karena sudah ingin tanya masalah-masalah fikih, masalah macam-macam, kadang dipanggil, wahai Nabi Muhammad dari luar rumah. Akhirnya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggak boleh, ini surat Al-Hujurat kan ceritanya masalah itu. Ceritanya masalah teguran pada orang-orang Islam yang manggil-manggil Kanjeng Nabi dari luar kamar, dari luar rumahnya Kanjeng Nabi. Kemudian disindir sama Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairul lahum. Seandainya mereka orang-orang yang manggil Kanjeng Nabi dari luar rumahnya itu sabar, nunggu sampai kamu keluar, wahai Nabi Muhammad, maka tindakan sabar ini lebih utama, lebih baik bagi mereka. Jadi ini kemudian dijadikan salah satu adab oleh Ahlussunnah wal Jamaah, santri itu harus sabar. Jadi misalkan gurunya belum keluar, belum datang ke pondok atau belum datang di kelas, ya harusnya nunggu di kelas. Zaman sekarang kan terbalik, gurunya belum datang, sudah cangkruk di luar kelas. Padahal kalau jam 8 misalkan saatnya diniyah, ya mestinya mereka nunggu di dalam kelas, nunggu gurunya sabar. Sabar datang. Dulu aja saya dulu ketika ngaji itu mesti ya nunggu. Sebisa mungkin jangan sampai guru saya yang nunggu. Kan gitu kan, sebisa mungkin. Nah, sekarang terbalik. Nah, terbaliknya gimana? Kadang gurunya yang nunggu, santrinya yang baru datang. Jadi Imam Ghazali mengatakan, kamu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya, tidak usah kirim surat lagi, praktekkan dulu. Sabarlah, nanti akan keluar jawabannya sendiri. Wakbal lan rimo sapa sira nasihatal khadiri ing nasihati Nabi Khidir alaihissalam al musarukan den isyaratake ilaiha marang nasihat biqauli ta'ala kelawan dawuh ta'ala wala tas'alni moko aja takon sapa sira ing ingsun an sain saking suwi-wiji hatta uhaddisa sehingga nyeritani sapa aku laka marang sira minhu saking sayan dikron apane pengilingi.
penyebutir agama. Jadi ini cerita Imam Ghazali kemudian menceritakan masalah omongannya atau ucapannya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ketika ketemu sama Nabi Musa kan suatu saat kan ditanya sama apa eh, santrinya atau ditanya sama baninya, Bani Israel. Wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling pintar di dunia ini? Maka namanya Nabi Musa kadang ini meleset. Wah, saya. Saya paling pintar. Nabi soalnya. Maka kemudian sama Allah ditegur. Wahai Musa, orang yang pintar itu bukan kamu. Orang paling pintar di dunia itu ini loh, Nabi Khidir. Gamanya semacam itu. Kan wajar kan, kadang-kadang orang itu kalau punya ilmu, kadang-kadang muncul sedikit takabur. Ya. Ini beneran Nabi Musa terpeleset. Dia ditanya siapa yang paling pintar, saya. Ditegur sama Allah. Bukan kamu. Yang pintar itu Nabi Khidir. Maka kemudian Nabi Musa ingin ketemu sama Nabi Khidir. Diceritakan dalam Al-Quran, maka Nabi Musa ngajak salah satu pembantunya, santrinya gampangannya, maka dikasih petunjuk kalau nanti di suatu tempat ikan yang kamu bawa itu bertingkah aneh, itu berarti tempat pertemuan kamu dengan Nabi Khidir. Maka Nabi Musa kemudian berjalan di pantai, di pinggir laut. Suatu saat dia tanya sama santrinya, ikannya tadi ini di mana kok tidak ada? Wah, tadi itu di tempat itu Pak Marwah Nabi Musa, ikannya tuh bergerak aneh. Gamanya kalau tidak salah itu dia lompat-lompat kemudian kembali ke laut. Lah, itulah tempat yang kita tuju. Dia kembali ke situ ketemu sama Nabi Musa. Kemudian ketika dia mau berguru sama Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Musa pengen berguru sama Nabi Khidir, maka Nabi Khidir mengatakan, wah kamu tidak sanggup ngaji sama saya. Karena Nabi Khidir tahu beda ilmunya. Nabi Musa kan ilmunya syariat, Nabi Khidir itu ilmunya sudah hakikat. Maka Nabi Musa tetap memaksa. Maka kemudian Nabi Khidir berkata, ya kalau kamu maksa jadi murid saya, ini ansai'in hatta uhaddisalaka min dzikra. Kamu jangan tanya. Kalau saya berbuat sesuatu, jangan tanya-tanya sampai nanti tak sebutkan alasannya. Tak ceritakan sebab-sebabnya. Nah, tapi nama Nabi Musa itu orangnya itu ya kadang ya agak kolot ya, kadang kritis ya, akhirnya tidak bisa dipraktekkan. Kan kalau kita lihat di Al-Quran kan ceritanya Nabi Khidir sama Nabi Musa kemudian akhirnya numpang sama perahu, perahunya orang-orang miskin. Di tengah lautan ternyata Nabi Khidir bikin lubang di perahu sampai bocor. Nabi Musa tanya, loh Nabi Khidir kamu itu gimana sih? Kok sudah ditolong kok mentung? Sudah ditolong kok mau lubangi perahu? Oh, tadi sudah tak sebutkan jangan tanya-tanya dulu, kan gitu. Akhirnya kemudian setelah naik perahu sampailah di suatu tempat. Ketika di sana Nabi Musa Nabi Musa lihat Nabi Khidir itu mendatangi anak-anak yang bermain. Ada anak kecil bermain, kemudian Nabi Khidir segera megang salah satu anak itu langsung dibunuh. Nabi Khidir itu bukan itu kalau tidak. Pertama itu Nabi Khidir sama Nabi Musa datang ke satu tempat, mereka minta dikasih makanan, tapi sama masyarakatnya ditolak. Sama masyarakat ditolak, akhirnya Nabi Khidir sama Musa itu pergi. Tapi di pinggir kampung, kemudian Nabi Khidir itu betulkan suatu bangunan. Maka Nabi Musa ngomong, wahai Nabi Khidir, kok kamu betulkan bangunan ini? Kenapa tidak minta bayaran untuk betulkan bangunan ini? Nabi Khidir bilang, loh, kan sudah tak pesen nih, jangan tanya-tanya dulu sebelum tak ceritani. Oh iya, saya lupa, Nabi Musa bilang gitu. Dan yang kemudian terakhir itu, yang bikin Nabi Musa tidak tahan itu, ketika di suatu kampung Nabi Khidir lihat anak-anak bermain, langsung dia megang salah satu anak dibunuh sama Nabi Khidir. Nabi Musa sudah tidak tahan. Wahai Nabi Khidir ini gimana nih? Ini bertentangan dengan syariat jamaahnya. Kamu kok bunuh anak yang tidak berdosa? Maka Nabi Khidir kemudian berkata, lah inilah saatnya kita berpisah. Kita tidak jodoh jadi murid dan guru, katanya semacam itu. Kamu tidak tahu sebabnya. Kenapa kok ketika kita naik perahu tak lubangi? Maka jawabannya di belakang kita itu ada perahunya raja. Nah, raja ini sedang butuh banyak perahu. Kalau dia lihat perahu ini dalam kondisi bagus, nanti akan dirampas. Kasihan orang-orang miskin ini, mereka tidak punya perahu lagi. Nah, ini alasannya kenapa tak lubangi.
Kamu kan tidak tahu alasannya. Kemudian ketika kita datang ke kampung, kita minta makanan tidak dikasih, justru saya betulkan bangunan. Kamu tahu kenapa tak betulkan? Bangunan ini punya anak yatim. Bapak mereka sudah meninggal dunia. Seandainya nggak tak betulkan, nanti itu akan roboh. Ketika roboh, harta mereka itu akan kelihatan orang-orang kampung. Nanti akan dirampas semua. Nah, maka tak betulkan, saya ada minta bayaran. Nah, kemudian kamu tahu kenapa aku membunuh anak itu? Anak ini adalah kecintaan orang tua, kedua orang tuanya. Orang tuanya tuh soleh-soleh semua, bapak ibunya soleh. Tapi karena saking cintanya sama anak ini, nanti kalau anak ini besar itu akan menyesatkan kedua orang tuanya. Jadi tidak soleh lagi, bisa-bisa orang tuanya menjadi orang tua yang kafir. Maka tak bunuh. Nanti akan diganti anak sama Allah dengan anak yang lebih baik dari itu. Aku berbuat semacam ini bukan karena kehendakku. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cerita Nabi Khidir semacam itu. Pernah dengar tuh mesti sampean? Pernah dengar. Maka inilah alasannya kenapa kadang-kadang itu orang yang sudah dekat kepada Allah jadi wali Allah itu kadang tindakannya tuh nyeleneh di luar nalar kita. Karena tindakan mereka itu kadang-kadang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang tidak masuk logika, tidak masuk apa syariat. Nah, gitu loh. Tapi ini orang sufi yang betul ya. Jangan yang pura-pura jadi sufi. Orang yang sufi betul itu ya sholat 5 waktunya genap, sholat jamaahnya rajin. Nah, itu insya Allah nanti sufi betul itu. Wala tas takjil. Jadi kalau misalkan Imam Ghazali mengatakan, kenapa kok Imam Ghazali menceritakan masalah ini? Jadi dia mengatakan sama muridnya, jadi nanti kalau kamu ada kemuskilan-kemuskilan, kesulitan-kesulitan dalam praktek ini tidak menemukan, jangan tanya-tanya dulu. Nanti Anda akan menemukan jawabannya ketika sudah diamalkan, ketika sudah dipraktekkan. Walas tas takjil moko lan ojo cepet-cepet sapa sira bisu ali kelawan takon. Di annaka kronus sira tasilu iku teka sapa sira ila waktin maraktu yakunu kang ono apa waktu huwa ya waktu iku al mubayyinu kang nerangake laka marang sira. Ala taro ana ta ora ningali sapa sira isarata qauli ta'ala ing isarate dawe Allah taala. Saurikum ayati falastastajilun. Saurikum moko bakal nuduhake sapa aku kum ing sira kabeh ayati ing pira-pira tanda kebesaranku. Fala tastajiluni moko aja cepet-cepetan sapa sira ni ing ingsun. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita belum merasakan nikmatnya baca Quran, ketika kita belum merasakan nikmatnya sholat tahajud, belum merasakan nikmatnya ibadah, jangan nyalahkan. Aku mau Quran terus kok gak enak yo. Aku sholat tahajud terus kok gak enak. Nah, karena kenapa? Anda belum mencapai makom derajat itu. Nanti kalau sudah mencapai ya akan merasakan sendiri. Nah, akan merasakan kenikmatan baca Quran, akan merasakan kenikmatan sholat tahajud, merasakan kenikmatan ibadah-ibadah yang lain. Jadi yang penting Anda amalkan dulu, nanti akan baru merasakan nikmat. Jangan baru 1 kali, 2 kali, seminggu, 1 bulan, wah kok gak nikmat baca Quran ya. Perlu diteruskan terus, diteruskan. Orang baca Quran tuh bisa merasakan nikmat tuh kalau betul. Kadang-kadang itu orang baca Qurannya kalau tajwidnya tidak benar, tidak kurang enak itu kadang kayak emang tidak nikmat. Tapi ketika Anda baca Qurannya itu sudah sesuai dengan tajwid, nikmat apalagi tahu artinya, wah itu nikmat banget. Gitu kan. Rasanya gimana? Yo, rasakan sendiri, jangan tanya saya. Oh, praktekkan dulu, dirasakan sendiri. Kita tidak bisa gambarkan. Nah, ya toh, tidak bisa gambarkan. Wa'lam lan weruh sapa sira. Yakinan hal yakin. Annaka ing sedune sira Ilam tasil lamun ora mlaku sapa sira. Lam tasil ora teko sapa sira, walam taro lan ora ningali sapa sira. Qala dawuh sapa Allah taala awalam yasiru ana ta awalam yasiru ana ta ora mlaku sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi fayanduru maka padha ningali sapa sira kabeh. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita ingin dekat kepada Allah itu jangan banyak teori, jangan banyak omongan dulu, praktekkan, amalkan, nanti Anda akan sampai kepada Allah, Anda akan merasakan kepada kedekatan dengan Allah, akan melihat keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada diri Anda. Nah, gitu Mas. Jadi
praktek, jangan kalau sudah punya ilmu dipraktekkan. Nah, sekarang tuh kadang-kadang orang itu punya banyak ilmu tapi tidak dipraktekkan. Nah, ilmunya banyak tapi sholatnya jarang. Ilmunya banyak tapi baca Qurannya jarang. Maka gimana bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Gitu loh. Jadi kan ada pertanyaan, manakah yang lebih utama? Ilmu atau amal? Maka jawabannya kan tergantung. Kalau Anda tidak punya ilmu, nah ilmu itu utama. Amal itu carry-carry. Tapi ketika Anda sudah punya ilmu, amal itu lebih utama daripada ilmu Anda. Nah, paham ya? Nah, jadi ada kalau ditanya apa kalau menjawab itu lihat yang nanya. Kalau yang nanya itu belum pernah nyantri, belum pernah ngaji, mana yang lebih utama ilmu atau amal? Ilmu. Nah, ya toh. Tapi kalau yang tanya itu sudah pernah ngaji, jadi santri, bisa baca kitab kuning lagi, amal itu lebih utama. Nah, itu daripada ilmu. Ya waladi, hei anakku, idza dahabta nalikane lunga sapa sira fi tariqillahi ing dalam dalane Allah sarian hari cepet tara moko ningali sapa sira al ajaiba ing pira-pira keajaiban. Jadi Imam Ghazali kemudian memberikan apa namanya harapan kepada santrinya. Kalau kamu cepat-cepat berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan melihat banyak sekali keajaiban. Cuma ada yang perlu diingat, keajaiban itu bukan tujuan utama. Tujuan utama dari kita itu adalah mendapatkan rahmat ridho Allah. Nah, ya sedangkan keajaiban-keajaiban itu adalah efek samping dari yang kita peroleh dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan keliru kita mengharapkan efek sampingnya. Nah, tapi tujuan utama terlupakan. Contoh semacam ini. Ada orang masuk tarekat, masuk sufi, tujuannya dapat karomat, bisa terbang di udara, bisa jalan di atas lautan loh. Itu efek samping. Jangan jadi tujuan utama. Tujuan utamanya adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki dia bisa apa saja. Bisa jalan di atas lautan, bisa terbang di udara, bisa apa namanya? Jalan apa namanya? melipat tempat semacam Imam Suyuti. Imam Suyuti itu kan tempatnya di Mesir, rumahnya di Mesir. Tapi kalau pengen ke Mekah, itu tinggal melangkah berapa langkah sudah sampai ke Mekah. Nah, itu waliullah. Nah, tapi ini bukan tujuannya. Ini adalah efek sampingnya. Nah, jadi karena itu dalam salah satu syarah kitab Al-Hikam diterangkan bahasanya karomah itu adalah langkah awal Anda menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya bisa dikasih karomah macam-macam sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini langkah awal, bukan akhir. Akhir dari tujuan seorang sufi. Ya waladi he anakku, la buddha ora kena ora, laka marang sira, ma'al amali sertane amal, min badli ruhika saking nyerahake jiwamu, fi sabilil wusuli ing dalam dalan tumeka, ila hadratil haqqi marang ngersane pangeran kang hak. Final amala maksudnya amalan, biduni badli ruhi kelawan tanpa nyerahake ruh, la yufidu iku ora maedai. Jadi kemudian Imam Ghazali menerangkan sekarang bagaimana caranya supaya Anda bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, caranya tadi ya harus beramal, tapi tidak dengan sembarang amal. Amalnya itu harus disertai dengan kepenuhan jiwa, disertai dengan keikhlasan sepenuhnya. Nah, jangan hanya kemudian Anda beramal kemudian mengharapkan balasan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak cocok kalau ada seorang ustaz mengatakan sampai sedekah 1 kali dapat 10 kali. 1 juta dapat 10 juta. Oh, 10 juta dapat 100 juta. Loh, itu karena amal saja. Dia tidak menyerahkan ruhnya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Ya akibatnya banyak yang tertipu sama ustadz itu. Ya, Anda tahu sendiri toh, sudah tak terangkan. Kenapa? Karena ketika dia beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerahkan seluruh amalnya kepada Allah. Dulu pernah tak ceritakan. Apa definisi gampangan ikhlas itu? Ikhlas itu gampangannya semacam sampean kencing atau berak. Ketika Anda sudah kencing sama berak, sudah tidak berpikir,
kemana ya kencing saya? Kemana berak saya? Pernah mikir Mas Bro? Enggak pernah kan? Nah, itu berarti Anda ikhlas. Ketika Anda kencing dan berak itu ikhlas. Nah, amal juga harus semacam itu. Ketika orang beramal, sudah tidak mikir, dapat pahala enggak ya? Dibalas 10 kali enggak ya? Ini sudah tidak mikir semacam itu. Nah, diterima enggak ya? Sudah tidak mikir. Nah, karena apa? Karena beramal ikhlas karena Allah SWT. Sudah ada arep macam-macam. Nah, sama dengan pendapat Imam Ghazali ini. Jadi kalau Anda ingin beramal, ingin dekat kepada Allah, syaratnya adalah badri ruhika. Serahkan segenap jiwa Anda kepada Allah SWT. Artinya harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan tidak usah mikir pamrih, tidak usah mikir masuk surga, tidak usah mikir dapat bidadari. Nah, kalau orang beramal tuh mikirkan semacam itu, ya berarti dia masih pamrih, masih tingkatan pedagang imannya itu. Oh, Anda baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, akan ditanamkan satu pohon di surga. Oh, berarti baca banyak, dapat pohon banyak. Nah, itu berarti amalannya karena pohon tadi, pohon di surga. Anda sholat duha berapa rakaat dapat gedung di surga. Nah, berarti amalannya karena gedung surga tadi. Nah, ini disuruh sampai kepada Allah SWT ya sulit. Karena tingkatannya masih tingkatan pedagang. Nah, kita harus naik ke tingkatan berikutnya, yaitu tingkatan pecinta. Nah, orang yang sudah jatuh cinta itu mesti menyerahkan segenap jiwa raga kepada kekasihnya. Oh, Mas Muluk lagi cinta sama istrinya zaman dahulu. Wah, semuanya diserahkan toh. Apa-apa diminta dikasih kalau bisa. Karena apa? Karena sudah menyerahkan segenap jiwa raga untuk yang tercinta. Sama dengan ketika kita menghadap Allah SWT. Pengen dekat kepada Allah, serahkan seluruh jiwa raga kita. Bukan berarti kemudian kita harus semacam Abu Bakar. Ketika ada orang mau sedekah jariah, seluruh hartanya diserahkan, ya jangan semacam itu. Kasihan anak istrinya. Ya, serahkan sebagian, yang penting ikhlas. Nah, sudah tidak dipikir lagi. Anda nyumbang ke masjid, nyumbang di musola, TPQ, di amplopi sudah tidak usah dipikir. Amplopnya untuk siapa? Untuk apa? Ya tidak usah dipikir lah. Kadang itu ada orang sedekah di masjid, kemudian loh, di masjid kan untuk ini protes, ya berarti sedekahnya belum ikhlas lillahi ta'ala. Kalau sudah sedekah ya biarkan diurus sama pengurus masjid. Mau diapakan ya terserah mereka. Kala ngendika sapa Dunnuni al-Misriyu, Dunnun al-Misri rahmatullahi taala. Muga-muga rahmate Allah taala iku alaihi ngatasé Dun al-Misri. Li ahadi talamidi marang salah sijine murid. In qadarta, lamun kuwasa sapa sira, ala badli ruhi ing ngatasé nyerahake ruh, fata ali moko mrene kesini. Wa illa moko lamun ora, fala tastagil, moko aja sibuk sapa sira. Pituru hati sufiati kelawan omong kosong sufi wal qaulilan ucapan. Jadi Dun al-Misri berkata sama salah satu muridnya, kalau kamu mampu menyerahkan jiwa kamu ikhlas kepada Allah SWT dengan sepenuh hati, ya mari ikut sufi, ikut tasawuf, ikut thariqah. Tapi kalau kamu sudah tidak bisa menyerahkan seluruh jiwa Anda, tidak bisa ikhlas, ya tidak usah sibuk dengan sufi, percuma. Karena itu kadang-kadang saya agak kadang tertawa. Ada orang ikut thariqah kemudian germeng, oh ditarik terus, sumbangan terus. Ya, saya tidak nyalakan yang ikut thariqah itu, ya gurunya gimana masa narik terus. Ada kan di daerah sini ada yang thariqah yang narik terus untuk sumbangan pondok macam-macam. Ya ini nggak benar. Nggak benar gimana? Orang ikut thariqah itu pinginnya harusnya dekat kepada Allah SWT. Ya, kalau sudah dekat kepada Allah SWT, ya terus jangan dimanfaatkan supaya terus harus bangun pondokku, harus bangun gini-gini, ya kasihan lah. Kan itu kan, kasihan. Nah, jadi harusnya diarahkan untuk berjuang ikhlas lillahi ta'ala. Ya waladi he anakku, tasiru ngering kesepaku laka marang sira, an nasihata ing nasihat, fi samaniyati asya'a, ing dalem wolung perkara. Arbaatin patang perkara tarkiyatin kang bangsa ninggal, warbatin lan patang perkara fi'liyatin kang bangsa penggawean. Hatta la yakuna sehingga ora ana apa ilmu ka apa ilmumu
yaumal kiamat ing dalam dina kiamat Osman iku dadi musuh laka kedue sira wa hujjatan lan dadi dalil alaika ing atase sira. Jadi kemudian Imam Ghazali memberikan nasihat ringkas 8 perkara. 4 perkara untuk ditinggalkan, 4 perkara untuk dikerjakan. Kalau Anda bisa melakukan 8 perkara ini, kamu tidak akan rugi. Ilmumu tidak akan menjadi musuhmu, tidak akan menjadi dalil yang bikin kamu susah di akhirat nanti. Kurang berapa menit ini, Mas Luk? Masih 10 menit lebih, Pak. Nah, kita baca lagi. Amat tarkiyatu. Anapun utawi kang bangsa ninggal. Amat tarkiyatu. Anapun utawi kang bangsa ninggal. Tidak bisa tak teruskan, kan? Tidak ada roll ke atas. Gimana? Saya tidak hafal kitabnya. Saya ini kan gimana Ustadz zaman sekarang tidak hafal kitab. Nah, zaman dahulu para ulama-ulama itu luar biasa hafal kitabnya. Jangan samakan saya dengan ulama dulu, tidak ada apa-apanya saya. Karena itu harus baca kitabnya. Wahaduha maka tai salah sijine tarkiyah. Tarkul munadoroti, ninggal debat. Nah, ini lagi rame ini, ninggal debat. Biqadri imkanika kelawan kira-kira mungkine sira. Wa iqamatil hujjati lan jumenengake hujjah ala kuliman ing atase saben-saben wong. Yat kuru kang nyebut sapa wong masalatan ing sak masalah, ing sak soal. Fa inna afati dzalika maka setune kerusakan-kerusakan yang mengkono-mengkono mudadzarah debat kasiratun iku akeh. Wadarroha lan bahayane debat aksaru iku luwih akeh min naf'ihima saking manfaat debat. Idhiya kurang setune debat iku man ba'ukul lil ahlakid damimati iku sumber saben-saben akhlak kang tercela kang ala karya kaya riya wal hidilan dengki wal kibri lan gumedhe wal adawati lan permusuhan wal mubatilan gok-gokan yaitu sombong bahwa iriha lan liyane kabeh. Jadi kemudian Imam Ghazali memberikan 4 pesan yang harus ditinggalkan, 4 perkara yang harus dikerjakan. Apa 4 perkara yang harus ditinggalkan itu? Pertama adalah debat. Nah, ini yang lagi rame. Orang itu kalau ingin selamat dunia akhirat sebaiknya jangan suka berdebat. Kenapa jangan suka berdebat? Karena mudaratnya itu lebih banyak, kerusakannya lebih banyak. Ini sumber dari akhlak yang tercela seperti macam riya, dengki, sombong, takabur, bermusuhan. Kalau bisa menghindari debat ya hindarilah. Kalau bisa loh ya. Kalau tidak bisa ya berdebat secukupnya. Kalau musuhnya nyata tidak mau ngalah, tinggalkan saja. Karena berarti dia tidak ingin mencari kebenaran. Nah, itu kan. Fain wakoat, maka lamun tumibo, bainaka ing dalam antarané sira, wa baina ghairika lan ing dalam antarané saliyane sira, mas'alatun apa permasalahan. Wa anta lan utahi sira iku turidu ngarepake sapa sira, bil mudadarati kelawan debat, ayang kasifa, ing yen to kebuka al haqqu apa perkara kang hak, jaza, maka menang laka kedue sira al basu apa pembahasan fitil kalmas alati ing dalam mengkono-mengkono masalah biadin niati kelawan ikilah niat. Tapi ada perdebatan yang diperbolehkan sama Imam Ghazali. Apa itu? Perdebatan untuk mencari kebenaran. Nah, itu boleh. Nah, jadi kalau antara kamu dengan orang lain itu ada permasalahan dan Anda ingin mencari kebenarannya, maka boleh melakukan debat ini. Tapi debat yang semacam ini harus dengan niat yang baik. Niatnya tadi mencari kebenaran. Walisit jihadin niati alamatan. Dan kanggune kebenaran ikhlas niat alamatani utawi tondo loro. Aihidahuma salah sijine pertondo loro. Allah tufarriko. Yen to ora misahake sapa sira. Baina ayang kasifa. Ing dalem yen to kebuka al haqu apa kebenaran. Ala lisanika ing atase lisanmu au lisani khosmika utawa lisan musuhmu. Bal tuhibbu balik seneng sapa sira. Antang kasifa yen to kebuka al haqiqatu kenyataan ala yadi khosmika ing atase tangan musuhmu.
liyakuna supaya ana apa dalika apa mungkon kebuka ada iku dorong lahu marang musuh ila qabuliha marang nrimone hakikat li anna qabulahu krana sedene nrimone wong min nafsi saking awak dhewe wong akrabulih parek ila qabulihi marang nrimone wong mingka saking sira. Kita baca dulu. Saniyatuha utawi salah kaping pindhone alamat ayakuna yen ta ana apa al-bahsu apa pembahasan fil khalwati ing dalam nggon sepi ahabbu iku seneng ilaika marang sira ilaika bukan ilaiki ya ilaika marang sira minhu saking wong fil mala ing dalam umum ing dalam wong akeh. Jadi perdebatan yang tujuannya mencari kebenaran itu ada dua cirinya. Tanda-tandanya ada dua. Pertama, Anda tidak peduli. Misalkan ternyata kebenaran itu terbukti di tangan Anda atau di tangan musuh Anda. Tidak ada masalah. Misalkan ternyata yang benar Anda, dalilnya kuat Anda, tidak masalah. Kalau yang dalilnya yang benar musuh Anda pun tidak ada masalah. Nah, bahkan Anda itu ingin kalau bisa itu kebenaran itu terbuka menjadi milik musuh Anda. Ini berarti Anda berdebat memang mencari kebaikan. Nah, yang kedua, debatnya itu kalau bisa itu ya cukup berdua. Tidak usah banyak orang. Tidak usah dilihat orang banyak. Nah, berarti kalau Anda melakukan dua perkara ini, berarti debat Anda itu memang betul-betul ingin mencari kebenaran. Bukan karena yang lain. Tapi kan kalau Anda lihat kan kadang-kadang orang berdebat itu karena apa? Ingin merasa paling benar. Akhirnya kemudian mengumpulkan orang banyak berdebat. Nanti yang kalah itu malu, yang menang merasa paling benar sendiri. Ya ini berarti perdebatan semacam ini tidak dianjurkan sama Imam Ghazali. Paham ya? Karena ini perdebatan yang bukan mencari kebenaran, perdebatan yang mencari kemasyhuran. Ini. Amma idza qulta anapun nalikane ngucap sapa sira li ahadin marang wong siji masalatan ing sak masalah wa anta lan hal utai sira salam iku ngerti sapa sira annal haqqo ing setune perkara kang hak iku biadika kelawan tanganmu bahwa lan utai wong iku yastahzi'u nganggep remeh nganggep enteng fal hadra maka waspadalah wedya sapa sira min antukima saking yen to ngadekake sapa sira al hujjata ing hujjah mahu sertane wong watrut lan ninggalo sapa sira al kalama ing ucapan fa inna maka sedune ucapan yudi iku nekake apa ucapan ilal wasati marang gresah fala takunu maka ora ana sapa sira mahu sertane fala takun maka ora ana mahu iku sertane wong apa faidatun bukan faidatan apa faidatun apa faedah. Jadi gini maksudnya, kalau kamu itu berdebat dengan seseorang dan Anda tahu yang benar itu Anda sudah punya dalil Al-Quran hadis, punya dalil pendapat para ulama, sedangkan yang Anda debat itu tetap ngeyel, tetap meremehkan. Maka tidak usah diteruskan debat itu. Berarti orang yang Anda debat itu tidak ingin mencari kebenaran. Dia cuma memperturuti hawa nafsunya. Jadi percuma Anda teruskan. Bahkan kalau Anda terus-teruskan itu cuma bikin Anda susah, bikin Anda gelisah, bikin permusuhan. Tidak ada faedah. Jadi perdebatan yang diperbolehkan itu perdebatan yang memang tujuannya mencari kebenaran, yang cirinya atau tandanya ada dua tadi. Tidak peduli siapa yang kebenaran itu terungkap, Anda terima. Yang kedua, perdebatan itu di tempat yang tertutup, jangan di banyak orang. Bahuna kan ini kurang 8 menit ya. Bahuna atkuru laka faidatan. Lan ing dalam kini panggonan atkuru nyebut sapa aku laka marang sira faidatan ing faidah. Jadi kita teruskan atau cukup satu sesi Mas Bro? Kang Ruslan tadi minta satu sesi dulu Pak. Jadi besok kita akan teruskan masalah orang bertanya itu nanti ada 4 macam, yang 3 tidak perlu dijawab, yang 1 wajib dijawab. Besok itu. Jadi